Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Baik, lagi-lagi kita berjumpa, kita bertemu lagi, dan tentu kita akan mengulas lagi, membahas lagi, dan mengkaji kembali tentang pernyataan yang diberikan oleh Pak Mario sesuai dengan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya, mulai dari part 1 sampai part 2, part 3, dan sekarang kita masuk di part keempat. Tetap mengkaji soal pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan, yang beliau alami selama di dalam LDII, bahkan sampai setelah keluarnya beliau atau dikeluarkannya beliau dari LDII mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Nah, jika kita melihat kondisi yang dialami dari Pak Mario ini, sebenarnya beliau sudah pernah berada pada titik rapuhnya beliau dari sekian banyak intimidasi, dari sekian banyak persekusi yang beliau terima dari jamaah LDII, dan tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berlindung kemana, tidak tahu harus meminta pandangan siapa. Beliau sempat berada pada posisi itu. Nah, kita di part keempat ini akan mendengarkan kembali apa sih pernyataan Pak Mario ini yang menarik untuk kita kaji. Kita langsung saja dengarkan. Nah, itu jawaban dari pengurus Islam Jamaah. Kemudian ada juga yang menyatakan orang yang sudah keluar dari Islam Jamaah hukumnya wajib dibunuh. Itu. Kemudian ada lagi tahu orangnya? Iya, tahu lah, tahu. Ya, dan di hadapan saya ngomongnya. Nah, kemudian mereka juga menyatakan, ada yang menyatakan sembelih saja Pak Mario. Gitu. Nah, ada lagi yang mengatakan kamu tuh orang cerdas tapi otaknya nggak waras, layak dicincang. Gitu. Gitu. Dan saya juga ditarik-tarik diajak gulat, diajak duel, ya. Padahal yang ngajak itu orangnya masih kekar, lebih muda, ya, cuman nggak saya layani. Nah, itu berlangsung hampir berjalan 2 tahun. Saya dalam kondisi yang sangat down, saya merasa tidak punya teman, karena di dalam jamaah itu saya sangat disibukkan dengan aktivitas di jamaah, ya sebagai pengurus Mubalek, sebagai pengurus organisasi, ketua Mubalek, ya ketua organisasi, sehingga saya harus kesana kemari, musyawarah, nerobosin, sampai keluarga kadang-kadang kelenderan. Itu sampai anak-anak saya bilang, bapak sih ngurusin orang lain aja, anaknya sendiri nggak diurusin. Baik, sahabat Arajuan, kita sudah mendengarkan sendiri, rasanya menarik untuk kita kaji kali ini dengan lantang Pak Mario menyampaikan kepada kita tentang ancaman-ancaman yang beliau terima. Ternyata referensi yang kita dapatkan sebelumnya, baik itu dari Haji Hairani sampai di Pak Jenderal, itu betul adanya bahwa bukan hanya dilabeli soal murtad saja, tapi sampai ancaman pembunuhan, wajib dibunuh ketika dia murtad, halal darahnya, dan lain sebagainya, itu ternyata dialami juga oleh Pak Mario setelah dia dikeluarkan dari jamaah LDII. Nah, ternyata apa yang beliau terima ini, intimidasi yang beliau terima ini berlangsung cukup lama, karena pernyataan beliau itu sekitar 2 tahun beliau berada pada posisi seperti itu, tertekan seperti itu, dan sampai berada pada titik terendahnya, tidak tahu harus mengadu kemana. Nah, saya pikir inilah yang akan menguatkan kita bagaimana kamuflase yang sering dilakukan oleh jamaah LDII. Kalau yang kita lihat mereka baik-baik saja, mirip dengan ormas-ormas lain seperti NU dan Muhammadiyah, tetapi ternyata di balik itu ada hal-hal yang tidak diketahui publik, tidak diketahui oleh masyarakat, dan hanya diketahui oleh orang-orang di sekitaran LDII saja. Termasuk diantaranya soal ancaman-ancaman itu
kemudian orang-orang yang keluar dari jamaah LDII dikatakan murtad dan lain sebagainya, itu tidak berbanding lurus dengan apa yang pembesar-pembesar LDII tampilkan ketika dia harus bertemu media, ketika dia harus bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi, ketika dia harus bertemu dengan pemangku-pemangku agama lain. Nah, saya pikir ini adalah informasi yang cukup berani yang diberikan oleh Pak Mario, dan ini menambah pengetahuan kita tentang LDII. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk saudara-saudaraku, baik itu yang belum masuk LDII atau sudah terlanjur terpapar dan sementara berada pada posisi kebingungan. Semoga dengan saya buat video ini itu bisa mengedukasi dan memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di LDII untuk cepat-cepat sadar, keluar, mengambil keputusan untuk keluar, dan ya kalau bisa speak up, bicara soal apa yang dialami selama di LDII itu jauh lebih baik. Karena persoalan seperti ini jika kita tidak melakukannya secara berjamaah, tetap saja tidak ada gunanya. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, jamaah atau pembesar-pembesar LDII melakukan soan, ketemu dengan petinggi-petinggi negara, ketemu dengan orang-orang di kepolisian, Polri, dan lain sebagainya, itu rasa-rasanya tidak ada gunanya saya membuat video seperti ini, dan tidak ada gunanya saudara-saudara saya yang sahabat-sahabat saya yang main di YouTube dan lain sebagainya dan menyuarakan soal kesesatan LDII. Jadi saya pikir kita perlu bekerja sama, kita perlu melakukannya secara berjamaah. Mungkin itu sahabat-sahabat, kita ketemu di part kelima, dan nanti kita lihat apa sih yang menarik di part kelima ini. Oke, saya pikir itu akhir kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.